Ya, Ronaldo baru aja mainin World Cup terakhirnya dia, match terakhirnya dia di Piala Dunia. Setelah 23 tahun bersama Portugal, 6 World Cup dia ikutin terus harus berakhir di tangan Spanyol di 16 besar World Cup kali ini. Dan ya, it's just sad to see, heartbreaking day buat hampir semua orang, buat seluruh fans Ronaldo, termasuk gua. Tapi ya, kalau lu lihat gimana dia mainnya tadi ya, kayak kesian gitu, kayak striker pemain 41 tahun yang harus main dan harus perform buat timnya di Piala Dunia di intensitas setinggi ini. Menurut gue physically udah nggak bisa Ronaldo, dan dia terbukti juga dari tadi mainnya kurang bagus, bahkan jelek gitu bisa dibilang. Karena don't get me wrong ya, gue fans Ronaldo, dan kadang kesukaan kita, kecintaan kita, bias kita terhadap Ronaldo itu membuat kita delusional gitu. Itu buat kita buta terhadap performa jeleknya Ronaldo, buta terhadap permainan buruknya Ronaldo. Jadi yang disalahin nggak pernah Ronaldo. Tapi kalau kita boleh jujur ya, kalau kita coba objektif dan jujur, kita lihat gimana performa Ronaldo tadi malam, gimana dia as a striker, as a poacher, as a number 9 yang positioningnya sudah lambat banget di umur 41 tahun ya. Gue gak nyalain dia juga, dia udah umur segitu, tapi ya kelihatan gitu dari cara mainnya, he can't keep up with quality center back ya, Kubarsi sama Laporte. Kalau dia dihadapin defender kayak gitu, dia udah nggak bisa, intensitasnya udah nggak cukup, badannya udah nggak kuat. Dan ya as a number 9 positioningnya kurang bagus. Dan bahkan di satu momen, kalau nggak salah crossingnya Pedro Neto, ya gue lupa menit berapa, tapi itu harusnya as a number 9 yang kita kenal Ronaldo selama ini, gimana dia dengan positioning, IQ-nya dan penempatan dirinya di back post atau di tengah kotak penalti bisa dapat bola dari bola-bola seperti itu gitu. Tapi dari crossing yang udah bagus banget, pinpoint ke 6 yard box-nya Unai Simon, tapi Ronaldo gak ada di situ. Itu salah satu yang mengecewakan juga. Dan kalau kita balik lagi ke campaign-nya dia di World Cup kali ini, menurut gue it's not the greatest, tapi it's at least better dari World Cup sebelumnya. Dan mungkin dia bukan masalah, dia ya he's part of problem gitu dari tim Portugal kali ini, but he's not the main problem gitu. Gue pernah buat video sebelumnya yang bilang siapa masalah Portugal, apa masalah Portugal di World Cup kali ini, dan gue selalu bilang bahwa Ronaldo is partly problem di Portugal, but he's not the main problem gitu. Problem dari Portugal yang menurut gue paling berdampak ke tim Portugal itu pelatihnya mereka ya, Roberto Martinez, yang nggak bisa ngasih instruksi, role, dan formasi yang bagus untuk pemain-pemain bintang di Portugal gitu. Tapi menurut gua itu nggak merusak legasinya dia gitu. Legasinya dia selama 23 tahun di Portugal, 6 World Cup, dia golin di semua World Cup-nya. Finally, knockout stage juga golin, meskipun penalti, but it's still a goal. Dia golin di World Cup kali ini. Legasinya dia nggak rusak sama sekali dengan match ini. Legasinya dia nggak rusak sama sekali dengan World Cup kali ini. Legasi dia udah terbentuk jauh sebelum ini. Ketika dia di MU, ketika dia juara Champions League dan Ballon d'Or di MU, ketika dia repeat juara Liga Inggris 3 kali berturut-turut bareng MU, ketika dia pindah ke Real Madrid dan bisa nganterin Champions League yang udah 12 tahun mereka nggak juara, ketika dia juara 3 Champions League berturut-turut dan jadi top scorer di setiap seasonnya bersama Real Madrid. Menurut gua itu legacy yang udah terbentuk terlalu kuat dan nggak bisa dinafikan oleh satu match, oleh satu campaign, satu World Cup kayak gini. Tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, it's not only about Ronaldo, bukan dia doang problemnya. Kita punya problem yang lebih besar di Portugal. Salah satunya adalah trio midfieldnya. Lini tengah Portugal yang digadang-gadang jadi lini tengah terbaik di World Cup kali ini, Vitinha, João Neves, sama Bruno Fernandes. Dua di antaranya main bareng dan jadi juara UCL back to back. Satu baru aja record breaking assist di Premier League season, dan mereka main jelek banget, kayak nggak pernah nggak bisa main bareng. Gimana winger dan strikernya dia make run tapi mereka nggak nemuin itu, dimana key chance yang mereka buat tuh dikit banget.
passing, crossing yang berbahaya itu jarang banget mereka lakuin. Mereka cuma passing ke kanan, ke kiri, sideways, kadang ke belakang, for the sake of keeping the position gitu, bukan untuk cetak gol. Pertama kalau kita lihat Bruno gitu yang di World Cup kali ini underwhelming banget, underperform banget. Kalau lu lihat mainnya, kreativitas yang sangat sedikit, passing berbahaya yang almost gak ada. Dan kalau lu ngeliat Bruno gitu, apa yang terbesit di otak lu pertama kali ya pastinya gelandang dengan kreativitas yang tinggi gitu, gelandang yang sering dan berani ngambil resiko untuk buat key passes, through pass, dan crossing bahaya. Tapi di Portugal gue nggak tahu kenapa, nggak tahu takut atau pressure yang terlalu tinggi atau apapun itu nggak keluar sama sekali dari dia. Dan statistik yang buruk banget buat Bruno, untuk pemain sekelas Bruno yang selalu ngandelin statistik dari gol dan assist jadi yang banyak, gimana karakter Bruno dan branding Bruno terbentuk oleh itu gitu, gol, assist, dan kreativitasnya pastinya itu nggak kelihatan sama sekali di World Cup kali ini. Dan ya underwhelming banget, it's a tournament to forget gitu buat Bruno. Dan gue nggak lupa juga sama VT-nya yang lagi-lagi underperform di match kali ini. Setelah di babak group stage yang punya performa yang jelek, yang punya performa mediocre, ya it's better untuk match kali ini lawan Spanyol, dia nggak sejelek kemarin. Tapi kalau kita lihat standar VT-nya is a special player gitu. VT-nya is one of the best, if not the best midfielder in the world gitu. Dia harusnya bisa buat lini tengah lebih hidup, dia harusnya bisa buat passing yang lebih berbahaya, dia harusnya bisa keep the position better untuk Portugal dan bisa kontrol midfield gitu lawan midfielder Spanyol. Tapi lagi-lagi VT-nya tampil yang biasa aja, bukan match terbaik dia, bukan performa yang bagus dari dia, dan sampai akhirnya diganti gitu sama Roberto Martinez. Dan João Neves yang dia lebih bagus daripada VT-nya dan Bruno di World Cup kali ini. Terlebih lagi dia punya aerial threat itu yang bahaya, meskipun dia pendek tapi kadang-kadang bisa membahayakan dari free kick dan set piece gitu. Dan main di midfieldnya juga, meskipun bukan bagus dan standar João Neves di PSG kemarin, tapi at least dia better than Bruno sama VT-nya di World Cup kali ini. But still, it's a disappointing World Cup, it's a disappointing turnamen dari trio midfield yang digadang-gadang jadi midfielder lini tengah terbaik di World Cup kali ini. Dan ya, Portugal cuma bisa capai 16 besar dari lini tengah sebagus ini. Di sisi lain, kita lihat ada Spanyol yang, gue nggak bisa bilang mereka main bagus juga. Menurut gue mainnya biasa aja, terlalu banyak passing sideways, keeping the position tanpa serangan-serangan yang bahaya gitu. Cuma ya Spanyol akhirnya, mungkin bukan Spanyol better than Portugal, tapi Portugal is worse than Spain in this match gitu. Portugal punya performa yang lebih buruk dari Spanyol karena dua-duanya tampil jelek banget dengan ekspektasi dan hype yang tinggi banget di match kali ini. Dua negara adidaya, dua negara dengan kualitas pemain tinggi, tapi underwhelming, match yang boring, chance yang terbuat sedikit banget. Dan kalau gue lihat ke belakang masih banyak game-game seru yang mungkin nama negaranya nggak terlalu besar, tapi matchnya jauh lebih seru dibanding match kali ini. Ada Inggris Meksiko, Argentina Cape Verde, bahkan Pantai Gading Norwegia Brazil. It's better gitu dari match kali ini yang punya hype yang kenceng banget, Ronaldo, Lamine Yamal, tapi underwhelming. Di sana kita lihat juga Spanyol yang tactically, gue rasa mungkin mereka nggak kejebolan, bagus, fair enough. Cuma mereka cuma ngandelin passing kanan kiri, dan satu-satunya threat mereka, satu-satunya gimana Spanyol kelihatan bahaya itu kalau Yamal megang bola. Dan kali ini ada match up yang bagus banget, duel yang bagus yang bisa nahan Yamal di match kali ini. Ada Nuno Mendes yang sayangnya harus ditarik keluar di tengah laga karena dia cedera, dan Portugal kelihatan main beda banget setelah Nuno Mendes keluar gitu. Dia yang bangun serangan Portugal dari belakang, dia yang kadang-kadang kalau lagi butuh dia switch up bola jauh banget ke Pedro Neto, dan dia juga punya satu chance yang bahaya banget yang kena mistarnya Spanyol gitu. Dan setelah Nuno Mendes keluar, Portugal main jauh lebih jelek gitu dibanding ada Nuno Mendes gitu. Yang diganti Semedo yang defendingly
defensively itu lumayan oke, tapi jauh banget secara attacking point of view gitu, jauh banget dibanding Nuno Mendes. Di samping permainan Spanyol yang biasa aja, ada Rodri yang main bagus banget. Wow, dia recovery bagus, defending bagus, dia buat passing yang break defensive line dari Portugal. Dia juga bisa keep the tempo. Kadang dia mau cepat, Spanyol main cepat. Dia mau lambat, Spanyol main lambat. Ini ngingetin gue kayak Sergio Busquets sama Toni Kroos gitu, yang ketika gue mau main lambat, tim gue ngikut main lambat. Ketika kita harus main cepat, tim gue ikut main cepat. Dan Rodri di match kali ini keren banget, dan akhirnya layak banget, gue deserve dapat man of the match di match kali ini. Also selain Rodri, La Fuente yang mungkin gue ada kritik juga banyak ke dia, terutama sebelum World Cup kali ini, terutama dengan line up yang dia pilih, pemain-pemain yang dia panggil. Tapi fair enough, untuk match kali ini lagi-lagi dia buktiin ke kita bahwa ini keputusan gue, dan keputusan gue buktiin bahwa lu semua salah. Gue masukin Ferran yang orang-orang bilang bakal ngerugiin, miss chance banyak, dia masukin Fabian Ruiz, Merino, dan terbukti dari kombinasi tiga pemain itu Spanyol bisa cetak gol. Ferran yang sebelum Merino dan Ruiz main, dia juga bagus banget, dimana Yamal bisa beberapa kali nemuin run-nya yang dibuat Ferran Torres, tapi masih belum bisa jadi gol. Dan setelah Merino dan Fabian Ruiz main, yang menurut gue itu keputusan yang berani juga gitu, dia gantiin Pedri, Baena, dan juga Dani Olmo gitu, yang dimana pemain ini bisa jadi difference maker gitu ketika Spanyol lagi buntu, tapi dia gantiin dan terbukti La Fuente substitutionnya bagus banget. Kombinasi dari Fabian Ruiz yang dilanggar, kita langsung ke Ferran, dan ke Ferran passing yang bagus banget gitu. Dia lihat ada gap sedikit, lihat Merino yang punya insting serang yang bagus banget dan finishing yang bagus banget gitu. Dan ini bukan baru gitu, dia sudah lakuin di Arsenal ini semusim, 2 musim terakhir. Dia bahkan golin juga lawan Madrid. Jadi ya Merino lagi-lagi bisa memecah kebuntuan tim dan jadi hero buat timnya. And last but not least, kita udah ngomongin beberapa masalah di Portugal, problem-problemnya, mulai dari Ronaldo yang underperform setelah hype-nya dia, I'm back. Terus habis itu performa midfieldernya Portugal yang mid banget, yang jelek banget, kelihatan kayak mediocre. Dan terakhir, the biggest problem of all, Roberto Martinez, yang kita udah lihat mungkin dari Belgia gimana dia underachieve, but sebenarnya di Belgia nggak underachieve banget, karena itu pertama kalinya Belgia ke semifinal World Cup. Dia bisa bawa Belgia dan harus kalah dari juara gitu, dari Prancis, yang which is fair gitu, nggak bisa disalahin juga. Tapi di Portugal ini performanya, tactically, substitutionnya questionable semua. Gimana dia mulai dengan formasi awal, gimana dia pemilihan pemainnya, dan in-game manajemennya yang jelek banget, terutama di game kali ini. Di game kali ini gue nggak tahu kenapa nunggu lama banget buat masukin Leao, karena Portugal udah kelihatan buntu banget, dan Leao terbukti di match sebelumnya bisa kasih assist ke Gonzalo Ramos, yang gue nggak paham banget kenapa Gonzalo Ramos gak dimainin. At least kalau lu punya pemain yang nyelamatin lu di babak sebelumnya, lu punya pemain yang cetak gol krusial di akhir laga lawan Kroasia yang bawa Portugal ke 16 besar, lu harus kasih kesempatan bermain itu 5 menit, 10 menit bebas, gantiin Ronaldo, gantiin tengahnya, terserah, yang penting dia dapat kesempatan bermain karena dia udah nyelamatin Portugal gitu di match sebelumnya. Tapi gue nggak paham, nggak tahu kenapa Roberto Martinez masih nahan dia. Apakah takut gantiin Ronaldo karena ya he's Ronaldo gitu, atau mungkin dia nyangka bakal sampai ke adu penalti. Tapi kalaupun adu penalti, Gonzalo Ramos is a good penalty taker gitu, jadi mungkin dia bisa masuk, mungkin gantiin gelandangnya Portugal yang mainnya juga kurang bagus, dan dimana Portugal butuh gol juga gitu, apalagi setelah golnya Merino. Gonzalo Ramos gak dikasih kesempatan 1 menit pun, dan menurut gue itu decision yang buruk banget, dan I don't know why gitu Roberto Martinez ngelakuin itu. Dan pada ujungnya Portugal gak bisa golin sama sekali, punya chance berbahaya di akhir laga banget dari João Neves sundulannya, tapi itu gak cukup. Dan
Portugal gugur dan Ronaldo mainin match terakhirnya dia di World Cup kali ini. Mungkin gue nggak tahu 2030 meskipun Portugal tuan rumahnya, tapi gue ragu Ronaldo bisa main di World Cup nanti. Tapi ya Ronaldo tanpa Piala Dunia, tanpa legacy ini, you still one of the greatest player of all time. You still the greatest striker of all time, the greatest goal scorer of all time. Tapi ya I think Piala Dunia bukan untuk lo, Piala Dunia bukan untuk Ronaldo. Dan ya terima kasih atas 23 tahunnya bersama timnas Portugal. Terima kasih untuk seluruh memorinya, seluruh gol-golnya dan momen-momen yang luar biasa gitu di 23 tahunnya bersama Portugal. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen gimana menurut kalian match kali ini. Gimana legacy Portugal, gimana legacy Ronaldo di Portugal. Apakah itu cukup tanpa Piala Dunia ataukah itu kurang? Dan gimana juga pendapat kalian tentang Roberto Martinez yang udah dipecat? Gue dengar kemana dia akan berlabuh. Gue rasa gak ada tim atau negara yang menerima dia. Mungkin ke Saudi bisa, but I don't know. Jadi ya jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini untuk video-video lagi seperti ini. Thanks for watching and goodbye.